Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Haryati dan Ibu Vivit selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai teori belajar sibernetik. Adapun anggota kelompok kami yaitu slide selanjutnya. Yang pertama, Yulia Puryanti, yang kedua Yahra Kurota Ayun, yang ketiga Cekli Panti Astuti, yang keempat Fikri Hakam. Terus slide selanjutnya. Adapun pengertian teori sibernetik yang akan saya jelaskan. Teori sibernetik merupakan salah satu teori yang sudah menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputasi. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan juga meningkatkan pada kemampuan pemecahan masalah peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Selanjutnya, untuk materi ini akan dibacakan oleh Mbak Cekli Panti Astuti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik. Menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengelolaan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Sedangkan kondisi internal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengelolaan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fikri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya pada moderator. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Proses berpikir sibernetik. Proses berpikir sibernetik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, dan lurus menuju ke suatu target dengan suatu tujuan tertentu. Yang kedua yaitu proses berpikir heuristik, yang dalam artiannya cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik menurut Anwar pada tahun 2017 di halaman 392, pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang atau simbol baik verbal maupun nonverbal. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahap dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang terakhir, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian adapun komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi ada 3. Yang pertama sensory memory, yang kedua working memory dan term memory, yang ketiga long term memory. Selanjutnya slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yahra Kurota Ayun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya.
Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Yang kedua adalah lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Untuk kekurangan sendiri, ada kekurangan yang dimiliki teori belajar sibernetik ini yaitu memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa menurut teori sibernetik, belajar adalah mengolah informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua pembelajaran, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Kemudian, teori pemrosesan informasi berpijak pada 3 asumsi, yaitu yang pertama bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Kemudian yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isi. Kemudian yang terakhir, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Lalu selanjutnya, menurut Landa dalam Irwan, ada 2 proses berpikir, yaitu proses algoritmik dan proses berpikir heuristik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.